bergema. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Andi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk bergabung dengan kegiatan diseminasi budaya positif dengan pemateri saya sendiri. Selamat bergabung juga yang terhormat Bapak Samsul Adiwiono selaku Kepala SMP Negeri 59 Surabaya, Ibu Miftahul Rahma, Ketua Komunitas Belajar Kompak Bergema SMP 59. Oke, mohon izin ruangnya untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman guru baik di lingkungan SMP 59 maupun di luar SMP 59. Ini juga ada dari SMP 26, ada SMP 51, ada dari SMP 50, juga ada dari SD Santo Carolus. Ya, terima kasih atas bergabungnya teman-teman semuanya. Langsung saja saya mohon izin untuk share screen. Atau ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan materi? Belum. Belum. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang ngerti sebelumnya budaya positif itu apa? Pak Musa mungkin ada, menurut Pak Musa budaya positif apa Pak Musa? Siap Pak. Budaya positif itu budaya yang dilakukan oleh anak didik kita sehingga menimbulkan perilaku yang terus-menerus atau kontinu sehingga budaya itu mengakar dan mendapatkan nilai yang sangat positif. Wah, terima kasih Pak Musa. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan apa itu budaya positif. Oke, langsung saja kalau Bapak Ibu penasaran, mungkin nanti juga bantu koreksi jika pengalaman dari saya ada yang kurang lengkap, mohon dikoreksi. Di sini kita berbagi bersama, sharing bersama, menemukan esensi budaya positif itu seperti apa. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah tampak nggih? Sudah tampak? Oke, baik. Bapak Ibu, di sini ya aksi nyata budaya positif diseminasi modul 1.4. Saya sendiri Andi Rahman Arif, calon guru penggerak 10 angkatan 10 Kota Surabaya. Saya berasal dari SMP Negeri 59 Surabaya. Nah, di sini izinkan berbagi aksi nyata, berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan saya, teman-teman saya, dan
Berikut adalah presentasi dari apa itu budaya positif yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nilai atau keyakinan universal, kita bebas mendeskripsikan budaya positif itu seperti apa, namun implementasi di dalamnya itu mencakup nilai-nilai positif yang diterapkan oleh warga sekolah tersebut dapat meningkatkan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, contoh halnya implementasi nilai-nilai positif seperti di tempat saya di SMP 59, siswa atau peserta didik atau murid di situ ada budaya 5S. Jadi Bapak Ibu guru menyambut dengan riang gembira, dengan wajah yang tersenyum, menyambut kedatangan peserta didik datang ke sekolah. Nah, di situ implementasi nilai-nilai positif yang kita terapkan oleh warga sekolah kepada peserta didik untuk menumbuhkan kualitas pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Gitu. Itu salah satu contoh agar kesan pertama peserta didik ke sekolah datang dengan sambutan yang hangat dari Bapak Ibu guru, bukan sambutan yang diomeli atau wah iki wis gak nggawe iki gak nggawe iki. Nah, itu hal-hal tersebut yang perlu kita luruskan, bahwasanya penyambutan budaya nilai positif yang diterapkan pada dari warga sekolah kepada siswa peserta didik agar berjalannya waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar itu juga memiliki pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Kalau dari pagi peserta didik disuguhkan dengan hal yang tidak nyaman, itu sampai siang sampai pulang sekolah itu mereka akan mempunyai pengalaman yang tidak baik, yang tidak nyaman bagi pribadinya, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan pemikiran dan karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu, gitu nggih. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini dari garis besar konsep modul 1.4 ini sebuah hal mindset dari yang namanya tata tertib itu menjadi sebuah disiplin positif. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tersebut disesuaikan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya setiap peserta didik memiliki tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, gitu Bapak Ibu nggih. Dalam hal yang itu, yang nomor 4, motivasi perilaku manusia. Kita memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai sebuah perubahan-perubahan tersebut, baik dari dalam diri kita dan untuk peserta didik kita, karena secara profesional kita adalah seorang pendidik dan objek yang bersinggungan langsung dengan kita adalah peserta didik.
Nah, di situ motivasi perilaku manusianya itu berawal dari diri sendiri untuk orang lain, yaitu peserta didik. Yang kelima adalah posisi kontrol. Setiap guru, setiap manusia memiliki posisi kontrol yang nantinya akan saya jelaskan apa saja yang termasuk posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diyakini menjadi sebuah kesepakatan kelas. Gitu. Jadi kesepakatan kelas itu menjadi bagian dari keyakinan kelas itu sendiri. Apa yang diyakini baik oleh kelas tersebut antara wali kelas dengan murid-muridnya, antara dengan guru pengajar mata pelajaran dengan siswa yang diajarkan pada kelas tersebut, itu disepakati sebuah hal yang namanya kesepakatan kelas. Misal contohnya, anak-anak sebelum pelajaran HP dikumpulkan di meja, misal seperti itu. Saat ingin ke kamar mandi, mohon izin terlebih dahulu. Gitu. Itu kalau peserta didik sepakat, itu maka pengelolaan kelas akan berjalan dengan baik. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti akan saya jelaskan apa saja yang termasuk segitiga restitusi. Itu lanjut Bapak Ibu. Ya. Kita masuk pada topik paradigma belajar. Paradigma belajar tersebut yang pertama kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, salah satu dari elemen profil pelajar Pancasila yaitu berpikir kritis. Nah, di sini juga disinggung masalah paradigma belajar, kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Tidak selamanya peserta didik itu diberi hal-hal yang kalau A ya A terus, kalau B ya B terus. Nah, di situ kita berikan pembelajaran, mengasah kemampuan peserta didik untuk melakukan sebuah pemikiran. Yang paling tidak perkembangan dari peserta didik untuk berpikir. Ya, salah satunya berpikir kritis tersebut. Jadi tidak kita seorang guru mencekoi anak dengan sebuah hal paradigma yang seperti itu aja. Biarkan mereka berpikiran bebas. Nah, namun kontrol guru adalah untuk mengarahkan. Jika sebuah pemikiran dari peserta didik itu melenceng dari sebuah garis norma nilai yang baik, itu maka kita tugasnya untuk mengarahkan ke yang ke lebih baik. Kemudian menghubungkan ilmu dengan dunia nyata. Ya, menghubungkan ilmu dengan dunia nyata itu untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selama ini kita mengenal pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ yang dimaksud hal-hal tersebut itu berilah gambaran jika contoh budaya positif di lingkungan sekitar. Beri contoh yang di lingkungannya itu bisa mereka jangkau. Tidak diberi contoh hal-hal yang membuat mereka berhayal. Gitu, hubungan antara ilmu dengan dunia nyata. Agar mereka dapat merespon, pikirannya itu dapat merespon dengan baik. Oh, contohnya seperti ini. Oh, contohnya seperti ini, begitu. Nah, contoh lagi, jika bertemu dengan orang yang lebih tua harus menghormati, begitu. Nah, contohnya apa? Pada saat berpapasan dengan guru, beri ilmu tentang budaya salim, budaya salam. Nah, di situ itu contoh-contoh mengkaitkan sebuah ilmu adab dengan dunia nyata. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi. Di situ baik antara guru dan peserta didik dengan peserta didik, guru dengan guru, itu adanya komunikasi yang baik untuk sebuah kolaborasi yang baik, gitu. Kalau dari
cara berkomunikasi kita sudah tidak baik, bagaimana kita menciptakan sebuah kolaborasi yang baik pula. Nah, di situ paradigma belajar yang harus benar-benar dirubah. Apa ya? Kita bilang open mindset. Kalau mindsetnya tidak sulit untuk berkomunikasi, sampai kapanpun tidak akan menciptakan sebuah kolaborasi yang baik. Baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Contoh halnya kerja kelompok. Kalau anak satu ini sudah sulit berkomunikasi dengan kelompok yang lainnya, maka tidak akan terciptanya sebuah kolaborasi. Maka terkadang cara kita membuat pembagian kelompok heterogen maupun yang sejenis itu ada plus minusnya, Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya kebebasan berkelompok itu tidak baik. Terkadang untuk menciptakan sebuah komunikasi yang kolaborasi. Kadang kalau ini pro kontra juga. Kita menentukan dengan siapa yang sering bergabung dengan anak itu, kita buat kelompok 1. Siapa yang sering bergabung dengan kelompok itu, kita buat kelompok 2 gitu. Itu ada pro kontranya juga. Tapi untuk membuat sebuah komunikasi dan kolaborasi yang baik, keberlangsungan pembelajaran atau paradigma belajar yang baik, bisa saja hal tersebut menjadi lebih baik gitu. Kalau yang diharapkan interaksi dengan umum, ya itu baru kita pisah-pisah lagi menjadikan sebuah kerja kelompok yang berbeda dengan kelompok seperti biasanya untuk membangun komunikasi dan interaksi sosial di antara siswa gitu. Kemudian yang keempat, menguasai teknologi dan informasi. Di sini tidak diragukan lagi seiringnya perkembangan zaman yang dikatakan Ki Hajar Dewantara juga, peserta didik memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman dituntut peserta didik untuk berteknologi, ya mau tidak mau kita arahkan peserta didik menemukan pemikiran paradigma belajar untuk mengarah ke tujuan berteknologi dan informasi tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian tentang disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara pada konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini nama bukunya ya, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, yang disebutkan disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu bisa dipahami ya. Nah, jadi kita memiliki pemikiran yang merdeka, itulah yang membangun diri kita untuk disiplin yang kuat. Kalau pemikiran kita sudah merdeka, apapun itu untuk sebuah kepentingan pribadi dan kepentingan umum, kalau kita sudah menyadari, itu kita akan menciptakan sebuah disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin pribadi sendiri. Kalau kita mewajibkan memiliki kemauan yang sekeras-kerasnya, itu ya kita harus mengikuti kedisiplinan itu sendiri. Gitu nggih. Nah, di sini tadi membahas self disiplin. Nah, di sini ada penjelasan disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Kebajikan universal sendiri adalah berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke. Sini ada satu contoh foto sebuah pembiasaan baik di tempat saya di SMP 59 Surabaya. Setiap hari Senin membangun disiplin diri dengan cara pembiasaan melakukan kegiatan upacara bendera. Di situ disiplin diri dari cara berbaris, dari cara ketepatan waktu, disiplin diri dari cara membangun rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme gitu. Di sini salah satu juga membangun disiplin diri dan mencintai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima maksudnya. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini dari pribadi Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia, mana yang tidak dimiliki? Tidak mungkin tidak ada yang memiliki dari kelima-limanya. Saya rasa seperti itu. Namanya juga manusia. Nah, itu kata-kata itu namanya juga manusia. Pasti setiap personal memiliki kebutuhan dasar dirangkum dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tidak mungkin orang tidak butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan, memilih untuk bebas, dikekang tidak mau, memilih untuk bebas. Itu pasti setiap orang pasti kalau sebuah kondisi sudah tidak nyaman, ya pastinya mereka memiliki sebuah kebutuhan kebebasan. Begitu juga dengan peserta didik. Kalau mereka sudah dikekang terlalu banyak, pasti mereka memberontak karena di pikirannya adalah sebuah kebebasan. Nah, di situ. Kalau sudah peserta didik memberontak, itu yang sangat bahaya. Maka mereka akan melakukan hal yang nekat. Karena secara umur disebutkan bahwa peralihan dari SD ke SMP itu memiliki psikologi yang sangat labil. Untuk mencoba-coba sesuatu hal yang baru itu ada untuk anak SMP. Kalau saya ngajarnya di SMP. Kalau yang SD mungkin berbeda dengan penyikapan dengan peserta didik saat di SMP gitu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Oke, lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 motivasi. Ini yang dikatakan James K. Wilson dalam buku The Moral Sense. Oke, lanjut ya. Ini motivasi, monggo yang termotivasi nanti di screenshot, dijadikan sebuah pedoman untuk memotivasi diri kita. Nah, di sini 3 level motivasinya. Yang pertama adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Siapa sih yang mau terbawa suasana atau merasa sakit karena sebuah hukuman? Nah, itu kita refleksikan lagi. Jika peserta didik kita adalah kita saat kita sekolah, nah gitu. Saya sendiri sangat banyak refleksi dengan belajar budaya positif ini. Saya banyak merenung, saya banyak merefleksikan apa yang telah saya lakukan kepada peserta didik saya.
yang catatan kita memilih menjadi sebuah 5 posisi kontrol yang nantinya akan saya jelaskan apa yang akan kita pilih, menjadi penghukum atau menjadi seorang manajer kah? Nah, di situ nanti akan kita kenalkan. Yang kedua, mendapat penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain ini juga bisa membahayakan. Apa bahayanya? Gitu. Bahayanya jika kita mendapatkan sebuah penghargaan dan penghormatan dari orang lain, itu bisa adanya sebuah iri dari orang lain, akan membahayakan kinerja kita karena terlalu gila akan penghargaan, gila akan penghormatan, itu juga tidak baik. Bagaimana menjadi membuat diri kita menjadi level motivasi yang baik? Ya, itu nanti kita renungkan bersama. Akan memilih menjadi seorang guru yang seperti apa. Yang ketiga, menghargai dirinya sendiri. Berawal dari apa menghargai diri kita sendiri? Berawal dari bersyukur. Kalau mengeluh terus tentang apa yang kita kerjakan, nah itu berarti kita tidak menghargai diri kita. Bagaimana juga cara menghargai diri kita? Ya, salah satunya adalah manajemen waktu. Nah, atau memberikan pikiran kita agar fresh, itu salah satu menghargai diri sendiri. Kira-kira menghargai yang lainnya, kita memiliki kemampuan yang apa, kita asah terus di kemampuan itu untuk mengembangkan kemampuan agar lebih berkembang lagi. Gitu. Oke, lanjut nggih. Halo Bapak Ibu, masih ada? Siap Pak, lanjut Pak, lanjut. Oke, alhamdulillah, siap, matur nuwun Pak. Nah, di sini tips menghadapi murid yang menunjukkan sikap buruk. Ini ada tips untuk menghadapi seorang murid yang menunjukkan sikap buruk. Ya. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Kira-kira mendapatkan informasi apa tentang diri murid itu. Jika seorang murid memilih untuk melakukan sesuatu, ini ada sebab akibatnya. Kita ajak bicara dari hati ke hati. Kita lakukan konseling pribadi. Ya, jadi tidak semua guru mengatakan saya bukan BK, saya bukan bimbingan konseling, tapi setiap guru bisa melakukan pendekatan dari hati ke hati. Belum tentu adanya BK itu anak mau untuk curhat atau cerita dengan guru BK, belum tentu. Terkadang malu, dan bahkan ada beberapa sekolah itu mindset untuk BK itu tempat mendapatkan hukuman. Nah, itu kita kedepannya harus merubah paradigma tersebut, bahwasanya di dalam BK itu bukan mendapatkan sebuah hukuman, tapi mendapatkan sebuah solusi atau kesepakatan bersama untuk mencurahkan isi hati dari siswa gitu. Kita ciptakan frame bahwasanya BK itu tempat untuk dihukum, tempat untuk dimarahi. Tidak, kita ciptakan hal-hal yang positif di situ. Gitu ya. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka, jangan menyela saat murid bicara. Nah, gitu. Jika menemukan siswa yang sudah nyaman bercerita dengan kita, yaitulah kesempatan mereka memiliki kepercayaan untuk kita. Itu. Tapi kalau guru laki-laki mungkin jarang menjadi sebuah tempat curhat untuk siswa-siswinya.
kebanyakan yang sering dijadikan tempat curhat itu yang guru-guru, yang ibu-ibu itu. Bu, saya mau cerita gini. Kalau sama bapak-bapak mungkin agak sungkan atau takut atau bagaimana itu. Ya itu. Makanya yang ibu-ibu kalau mendapatkan siswa yang suka bercerita dengan ibu-ibu itu jangan sampai kecewakan mereka gitu. Itu adalah ibu dipilih menjadi seseorang yang dipercaya untuk mendengarkannya. Dengarkanlah dengan jelas, dengarkanlah sampai selesai mereka berbicara. Gitu nggih. Yang ketiga, bimbinglah murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Kira-kira dari konsekuensinya apa mereka dapatkan dari sebuah perilaku yang mereka lakukan, itu konsekuensinya apa, diajak berbicara, kita temukan permasalahannya apa gitu. Oke, lanjut. Nah, sini mendapat hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Itu nggih. Tapi jangan sampai gila pujian atau gila hormat atau apa gitu. Tapi untuk memotivasi untuk meningkatkan lagi. Memang ada yang pro kontra terhadap sebuah hadiah, sebuah reward, sebuah pujian gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama, tugas guru adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Bedakan antara pujian dengan apresiasi. Dapat mengganggu motivasi internal. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Dekat terasa kecewa. Dan yang terakhir, hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri siswa. Nah ini, hadiah dan pujian itu banyak sebab akibatnya. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Jika kita menjadi seorang penghukum, contohnya, jika kamu tidak mengerjakan tugasmu, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Nah, itu. Monggo Bapak Ibu, nanti refleksikan kita menjadi posisi kontrol yang mana dari pribadi Bapak Ibu. Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol menjadi teman, menjadi pemantau, atau manajer. Kalau penghukum tadi, apa-apa mendapatkan hukuman, apa-apa mendapatkan hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya, kamu membuat orang tuamu kecewa dengan perilakumu. Ada juga guru yang mengatakan kepada murid, kamu seperti ini nanti orang tuamu akan kecewa bla 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 bla. Itu termasuk guru yang pembuat rasa bersalah. Akhirnya dari guru itu akan merefleksikan dengan kata-kata yang diutarakan oleh guru tersebut. Oh iya, saya begini, saya begini. Saya merasa bersalah. Yang ketiga, guru yang memposisikan diri menjadi seorang teman. Contoh, aku tahu kamu bisa melakukannya. Ayo kita coba lagi. Ayo dalam artian itu mengajak untuk bangkit, tapi dengan berjalan beriringan. Maksudnya begitu. Bukan ayo tapi guru itu diem, yang gerak itu muridnya, tapi dengan bersama-sama itu mengangkat semangat murid untuk melakukannya lagi gitu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Jika kamu terlambat, kamu akan kehilangan hak istimewamu.
membuat sebuah kata-kata yang lebih merefleksikan dan lebih bijak. Itu seorang pemantau. Anak-anak, jika kamu terlambat, kamu akan kehilangan hak istimewamu. Hak istimewa apa? Ya nanti di dalam kelas kamu akan menjadi sebuah istimewa oleh gurunya. Jadi tidak ada kata-kata yang menyakiti, tidak ada kata-kata yang merasa terhukum, tidak ada kata-kata yang merasa menjadi beban. Nah, itu tugasnya guru seorang pemantau. Yang berikutnya, yang kelima adalah memposisikan sebagai manajer. Dengan contoh, aku akan membantumu mempelajari materi ini. Mari kita mulai dari awal. Oke, lanjut. Nah, tonton video posisi kontrol. Sebentar Bapak Ibu, nggih. Nah, ini ada video posisi kontrol. Belum kelihatan nggih Bapak Ibu videonya? Belum, Pak. Tidak terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sampun, Pak. Sampun terlihat. Tapi beda video ini. Sudah terlihat nggih? Sudah, Pak. Nah, ini salah satu contoh dari posisi penghukum. Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk